Islam itu indah, pernah nggak kita lagi sholat jamaah, selesai salam nih imam kan, habis assalamualaikum kanan, salam ke kiri, terus tiba-tiba imam menggerakkan badannya ke arah jamaah. Terus dia zikir sambil baca doa. Nah ini apa sih sebenarnya hukumnya seorang imam ini lekas menghadap kepada jamaahnya atau makmumnya untuk setelah selesai sholat. Mohon izin Ustadz Maulana, tafadhol. Iya, saya langsung praktek ya. Langsung. Siap. Izin. Boleh. Aku nggak enak sama Habib. Kalau Habib mau ikut boleh lah. Boleh ikut. Silakan Habib. Ya, enggak apa-apa ya Habib, izin. Apa, ayo. Baik, kita mulai. Nah, bagaimana hukumnya imam yang sudah sholat langsung kalau kita lihat membelakangi kiblat menghadap ke jamaah. Nah, pada posisi seperti ini sangat disunnahkan. Sekali lagi, disunnahkan imam itu ketika sudah sholat menghadap ke jamaah. Entah itu di sebelah kanan atau menghadap langsung. Kenapa? Makanya para sahabat Rasulullah SAW berusaha untuk berada pada posisi ujung sebelah kanan. Karena kenapa? Berharap supaya sesudah salat dialah yang pertama dilihat oleh Nabi. Jadi pada posisi ini boleh di sebelah kiri, boleh di sebelah kanan, atau langsung berhadapan sama imamnya, makmumnya, maaf. Jadi kenapa? Salah satu hikmahnya kenapa ini dianjurkan, karena untuk satu, untuk mengetahui bahwa ini yang datang ini yang baru datang, oh berarti salat udah selesai. Kalau imam menghadap ke sana terus, menghadap kiblat terus, takutnya makmum yang datang itu menganggap berarti belum salat atau masih dalam keadaan salat. Jadi untuk membedakan bahwa ini udah salatnya udah selesai. Nah, sekali lagi udah selesai. Maka imam yang menghadap ke kiblat terus tapi tidak menghadap jamaah itu dihukumkan makruh hukumnya kalau dia tidak menghadap makmum ketika sudah salat. Kalaupun mohon maaf dan bahkan disebutkan tidak boleh terlalu lama. Sekali lagi tidak boleh terlalu lama pada posisi salat bagi imam itu. Tidak merubah tempatnya, tidak merubah posisinya sampai batas mengucapkan istighfar. Sekali lagi istighfar minimal 3 kali. Boleh masih menghadap. Astagfirullahaladzim. Ustadz. Langsung balik. Tapi kan kalau doa yang terbaik itu kan bukan yang ngadep ke kiblat Ustadz. Karena dia kan mau mengajak. Oh. Kalau dia mau doa sendiri silakan aja. Tapi kalau mau mengajak ada baiknya supaya makmum juga tahu kalau dia lagi mengajak jamaah untuk membaca doa. Jadi kadang-kala kalau dia mau mengarahkan, kalau misalkan pesantren masih aman sih. Oh pasti makmumnya udah tahu. Tapi kalau kita mengajak jamaah, yuk kita baca doa. Kadang-kala ini mohon maaf, terima kasih banyak karena kita dididik di lingkungan pesantren yang enak banget. Karena langsung kadang-kala guru kita memberi nasihat. Ada jangan, ada nasihat dulu sebelum baca doa, ada peringatan dulu. Jadi gini, ya. Jadi kembali lagi mohon izin, buat kita semua, sekali lagi. Buat kita semua, mohon maaf, ketika berjamaah itu berarti imam dan makmum adalah satu kesatuan yang tidak boleh imam itu dengan seenaknya saja. Bahwa aku udah enggak peduli dengan makmumnya. Harusnya ada bentuk kepedulian untuk menghadap ke belakang atau menghadap ke kanan untuk mengatur jamaah. Jadi sebelum salat atur saf. Berarti sesudah salat ngatur lagi. Tapi pada posisi memberikan penghargaan. Dan hikmahnya supaya membedakan antara pelaksanaan salat atau sesudah salat. Iya. Oke, terima kasih banyak Ustadz Maulana. Ya Jadi Allah. hukumnya makruh kalau terlalu lama. Pada saat jadi imam. Dan disunnahkan. Masya Allah, permisi ya Bib. Ini Masya Allah nih buat jamaah Islam itu Indah yang ada di rumah ini. Udah banyak juga pertanyaan-pertanyaannya yang masuk nih di Instagramnya Islam itu Indah. Kalau gitu langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaan dari Instagram @arifrahman_. Assalamualaikum Ustadz Ustazah dan Habib yang dimuliakan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Izinkan saya bertanya, bagaimana cara yang benar sujud syahwi dan hal-hal apa saja yang terlupa yang bisa digantikan dengan sujud syahwi?
Apakah lupa kunut subuh bisa diganti sujud sahwi? Kemudian bagaimana jika kita sudah salam tapi lupa juga melaksanakan sujud sahwi? Jazakallah khairan kasiran. Ustadz Ustazah Habib, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Habib mohon izin dijawab Habib Usman. Tafadhol. Afwan Fadli, Afwan Ustaz Maulana Ustaz Syam, kita langsung pakai tausiah dan praktek. Ustaz Syam, bismillah. Ayo. Nah, kita praktek lagi. Jadi sujud sahwi yakni dilakukan oleh Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni setelah beliau menyempurnakan sholatnya. Jadi sholatnya sempurna dulu. Ayo Ustaz Sam, ya kan kita duduk lagi, kita main dudukan aja dulu di bawah sini. Nah, santai. Nah, sholatnya beliau sujud 2 kali, ya kan Ustaz Sam, tafadhol. Ya kan? Fil sujud 2 kali. alamina innaka hamidum majid. Nah, sujudnya 2 kali. Allahu Akbar, ya kan. Subhanallah la yanamu wa la yashu, subhanallah la yanamu wa la yashu, subhanallah la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar, ada takbirnya lagi. Allahu Akbar. Oh iya. Subhanallah la yanamu wa la yashu, subhanallah la yanamu wa la yashu, subhanallah la yanamu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi Betul. wabarakatuh. Nah inilah yang dilakukan Rasulullah SAW dan dilakukan ingat sebelum salam. Sebelum Jadi salam. pas terakhir, Ustaz Sam tadi, pas terakhir, Innaka Fil hamidum majid. alamina nah, innaka innaka hamidum majid, langsung sujud. Berarti duduknya tahiyat awal Habib ya? Tahiyat akhir. Oh, duduk tahiyat akhir. Duduk tahiyat Ya, akhir. fil alamina innaka hamidum majid. Allah. Nah, dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW dan betul yang dibacakan tadi Ustaz Sam, Subhana man la yanamu wa la yashu. Itu dibaca 3 kali. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha suci zat yang tidak mungkin tidur dan lupa. Itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pasti lupa, manusia tidak lepas daripada lupa dan juga daripada hal-hal yang tidak baik. Atau kalau misalkan lupa bacaannya, apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah istighfar. Astagfirullahaladzim. Boleh diganti dengan astagfirullahaladzim. Jadi pas sujud ganti astagfirullah, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Boleh astagfirullah, astagfirullah juga boleh. Berapa Nah, kalinya Bib? 3 kali, salah marrah. Nah, sujud sahwi dilakukan ketika meninggalkan salah satu daripada 5 hal. Yang pertama, Yang pertama. sunnah abad. Kalau sunnah abadnya ditinggalkan, maka dia sujud sahwi. Kunut, tasahud awal, salawat kepada Nabi, salawat kepada keluarganya Nabi, dan juga tahiyat akhir dan duduk tasahud awal. Itu namanya sunnah abad. Ketika tidak melakukan itu, maka sujud sahwi, sujud lupa. Yang kedua, lupa memperpanjang bacaan i'tidal dan duduk di antara 2 sujud. Jadi dia lupa memperpanjang tuh pas i'tidalnya. Samiallahu liman hamidah. Rabbana walakal ham. Ya. Nah kalau dia nggak baca langsung lagi ke bawah, Oh, berarti iya. kan dia mempercepat. Nggak pakai Rabbana walakal ham. Maka dia harus sujud sahwi. Memindahkan rukun gauli, ya kan. Nah ini yang Iya. ribet nih. Ya kan, karena apa? Karena banyak yang dimana orang, dia kalau misalkan seandainya baca surat Al-Fatihah, dia lupa baca surat Al-Fatihahnya. Menghayal. Ya kan, karena menghayal bengong. Nah inilah yang nggak boleh, dia masuk sujud sahwi, dia lupa. Ragu meninggalkan sunnah. Abad atau dia, ini kunut belum ya? Kayaknya belum kunut nih. Ente udah kunut belum tadi? Kunut dong alhamdulillah. Nah ketika dia lupa, ya kan, dia ingat, maka dia sujud sahwi. Nah ketika dia ragu, ini 3, 4 ya, 4, 3 ya. Sujud sahwi lagi dia. Rokaatnya Bib ya. Ini Lupa sujudnya Bib ya. rokaat. Iya, Ini lupa udah rokaat. terakhir apa masih berdiri lagi ya? Iya, Ini terakhir nah, itu tapi ya. kalau misalkan seandainya dia inget nih, wah saya ini kurang 1, 3. Dia nambah lagi 1, bangun lagi, nambah lagi 1, maka dia nggak perlu sujud sahwi. Bib, udah sholat. Baru ingat, aduh ada salat ini. Nah, Jadi sujud dikasih sahwinya tahu sama gimana tuh? temannya misalkan, Nah. ya kan? Nah, langsung buru-buru sujud Oh. sahwi. Setelah salam ya kan langsung sujud sahwi. Hmm. Nah, mengikuti tadi itu. Astagfirullahaladzim. Nah, inilah yang dilakukan. Kalau misalkan seandainya kita mengerti makna sujud sahwi, Masya Allah, ini yang sebaik-baiknya. Kalau misalkan lupa ya kan, kalau lupa benar-benar lupa dia sampai dia selesai, dia pulang. Nah ini gak jadi masalah, karena apa? Karena lupa manusia. Karena tidak lupa, daripada manusia lupa. tempatnya lupa. Betul. Kalau sudah di luar masjid ya. Iya, Kalau di terima dalam kasih masjid banyak masih ini aman. ya, bicara masalah tentang sujud sahwi ini kadang-kadang memang suka bingung ya, terutama yang paling bingung adalah bacaannya apa katanya Iya, kan iya, gitu. iya, iya. Ini terima kasih banyak, ilmunya luar biasa.